yang kita tahu. Rekomendasi saja tidak keberatan atau apa ya. Makanya tadi malam dari jam 8 malam direktur yang di Menteri Keuangan sama direktur yang anggaran di Mendagri yang ketemu sama direktur PT MRT. Kita udah enak banget punya direktur utama yang bisa ngurus-ngurus. Kita persetujuan mengenai persentase dari pembiayaan gitu. Udah setuju. Enggak, maksudnya rekomendasi dari Mendagri itu tentang. Oh bukan itu. Rekomendasi itu untuk supaya ada perjanjian utangnya. Jika dalam agreement 1, 2, 3. Yang 3 ini kebentur ada PP baru yang mengatakan harus dapat DPRD. Kita ada punya DPRD sama Mendagri. Ini Mendagri ini baru keluar tahun 2011 akhir. Itu. Sore hari ini kami mengajak seluruh komponen Pak SKPD yang membawahi BNT, ada puskesmas, tapi kami hanya membawa 5. Kemudian kepala suku dinas, kemudian kepala UPT Jamkesda, Pak Presda, AGD, kemudian aktor Jayakarta, mereka yang membawahi tenaga non-PNS BNT. Lanjut. Ini gambaran kami Pak. Kemudian ini adalah sebaran tenaga non-PNS yang ada di UPT Dinas Kesehatan. Untuk di puskesmas jumlah dokter 126. Kemudian total kalau kita secara keseluruhan ada 1.966. Kemudian untuk laboratorium kesehatan daerah ada 42. Ambulans gawat darurat cukup banyak 232. Kemudian aktor Jayakarta ada 11. Kemudian Jamkesda ada 65, jadi hampir total secara keseluruhan adalah 2.600-an. Ini adalah gambaran anggaran 2013 yang ada di jajaran Dinas Kesehatan, kemudian Rumah Sakit UPT, kemudian Puskesmas Pak. Mohon izin Rumah Sakit tidak kami ajak karena mereka mempunyai klasifikasi yang berbeda. Kalau di AGD kemudian di Puskesmas kelasnya sama kelas 3. Tapi untuk rumah sakit karena ada kelas 2, kelas 1 VIP, mungkin next sendiri Pak untuk pengertian. Jadi dari Dinas Kesehatan ini yang paling banyak adalah gaji PNS Pak, hampir setengah triliun sendiri. Kemudian rumah sakit daerah cukup banyak. Dari seluruh anggaran ini yang paling banyak adalah di UPT, ini adalah di Jamkesda. Dan sisanya di AGD untuk membeli ambulans, kemudian Labkesda, kita mempunyai laboratorium kesehatan daerah. Kemudian Puskesmas ini mendapatkan 532 miliar ini untuk 342 puskesmas. Jadi rata-rata sekitar 2 M satu puskesmas. Lanjut. Mohon izin Pak Wagub, yang tadi itu adalah besaran anggaran subsidi dan BLT. Jadi gabungan antara subsidi dan BLT. Kemudian proses Badan Layanan Umum Daerah ternyata sekarang dengan adanya BPJS 2014 diminta untuk seluruh puskesmas dan rumah sakit harus Badan Layanan Umum Daerah, dikarenakan pemberian uang itu bukan lagi pada Pemda tetapi yang menerima adalah unit terkait. Nah, alhamdulillah di kami sudah semua. Proses untuk menuju BUD tahun 2000 ini swadana dulu, kemudian uji coba 2001 swadana, kemudian 2006 ada uji coba BUD, dan 2007 sudah BUD penuh secara keseluruhan. Jadi tujuannya tentunya adalah menyediakan jasa layanan umum terutama di bidang kesehatan, kemudian dapat mengelola anggaran dalam meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Ini ada di sana. Lanjut. Kemudian ini falsafahnya BUD. BUD ini di backup oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 61. Kemudian ada Undang-Undang Keuangan, kemudian ada dari Menpan. Jadi 3 komponen membackup dalam kaitannya dengan Badan Layanan Umum Daerah. Badan Layanan Umum Daerah ini bisa di tingkat pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah. Lanjut. Kemudian pola pengelolaan Badan Layanan Umum Pemerintah Daerah ini sebetulnya domainnya di BPKD. Pembinaan keuangannya di BPKD, kemudian pengawasannya di Inspektorat, kemudian pegawainya ada di PKD. Kemudian teknis medisnya ada di Dinas Kesehatan. Kemudian persyaratan BLUD di kami, Puskesmas, kemudian UPT semuanya sudah terpenuhi Pak, dan mereka sudah mendapatkan BLUD penuh. Persyaratannya ada persyaratan substansi
substantif, organisasinya ada, kemudian teknis, kinerja keuangannya ada, kemudian kinerja BLUD-nya meningkat, kemudian administratif ini adalah SPM, standar pelayanan minimalnya ada, kemudian pola tata kelolanya harus ada, kemudian RBA, rencana bisnis anggarannya juga harus ada. Dan tiga-tiganya ini sudah dipenuhi oleh Puskesmas dan UPT yang ada di Dinas Kesehatan. Lanjut. Masalah pegawaian yang perlu kami sampaikan ke Bapak, stressingnya di sini Pak. Di dalam Permendagri 61 tahun 2007, pegawai BLUD boleh dari dua komponen, PNS dan non-PNS. Kalau PNS tetap mengacu kepada Undang-Undang 43 tahun 99 atau yang sekarang dengan PP 53 dengan segala ketentuannya. Tetapi untuk tenaga non-PNS statusnya bisa pegawai tetap, pegawai kontrak, dan pegawai harian lepas. Kemudian di dalam pegawai ini untuk naik ke tetap itu diberikan waktu 2 tahun atau 2 tahun 6 bulan paling maksimal. Kemudian pada pegawai BLUD yang tidak diperkenankan non-PNS adalah Kasupak PU, kemudian bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan, karena ini kaitannya dengan aset dan uang. Untuk pimpinan BLUD boleh pegawai non-PNS. Kemudian pola remunerasi, kami akan fokus di sini Bapak. Remunerasi menurut pengelolanya bisa gaji atau gaji ke-13, kemudian tunjangan kinerja, asuransi kesehatan atau jam sostek, kemudian asuransi pensiun. Nah, penggajian menurut peraturan pendayagunaan aparatur negara nomor 2 2007, yang pertama adalah proporsional. Jadi kemudian yang kedua kesetaraan dengan layanan yang sejenis, kalau nanti kita bandingkan dengan PNS Pak. Kemudian kepatutan gaji. Kemudian yang ketiga adalah kinerja operasional BLUD. Jadi gabungan dari ini nanti kami akan memberikan alternatif angka ke Bapak dan mohon petunjuk dari Bapak. Lanjut. Kemudian kita mencoba remunerasi pejabat teknis ini kita kelompokkan sebagai koordinator, kemudian pelaksana senior, kemudian pelaksana junior. Ini bisa juga dokter kita bagi dua Pak, dokter yang senior dan dokter yang junior, atau perawat yang senior dan perawat yang junior. Lanjut. Kemudian ada beberapa kegiatan khusus yang perlu mendapat perhatian. Yang pertama adalah layanan 24 jam di Puskesmas Kecamatan, di ambulans gawat darurat, di laboratorium kesehatan daerah. Ini yang membutuhkan angka tersendiri. Kemudian pelaksanaan pelayanan kesehatan pada kasus khusus, misalnya seperti bencana alam, kemudian demonstrasi dan lain sebagainya. Kemudian pelaksanaan pelayanan kesehatan pada hari-hari besar nasional, dan yang terakhir adalah poking yang ada di Puskesmas. Lanjut. Kemudian kami mencoba untuk menganalisis Pak Wagub. Alternatif pertama, kami mengusulkan take home pay-nya. Kebetulan ada pembandingnya dengan Permenkes 1199/2004. Komponennya sudah jelas Pak, 1,8 UMP. Kalau UMP kita 2,2 untuk dokter, kemudian ini sudah ada rumusnya. Kemudian menghasilkan hitungan hasil. Kemudian dengan tunjangannya ini juga 0,2 kali gaji. Jadi dengan demikian take home pay-nya seperti ini. Lanjut. Kemudian alternatif 2, kami tambahin dengan asuransi Pak untuk kesehatan dan pensiun. Karena kalau PNS mendapatkan CPK PNS, mereka tidak mendapatkan. Ini kami coba kita asuransikan nanti. Jadi 500.000 per bulan untuk pensiun dan 500.000 per bulan untuk premi kesehatan. Mereka bebas bayar sendiri atau kita? Nanti kita kita masukkan jam kesehatan supaya mereka BLU-nya lebih hidup. Kalau selama ini kan mereka tidak mendapatkan keuangan. Jadi kita akan mencoba asuransi manapun, tapi yang penting bagi kami adalah hasilnya harus bagus dengan premi yang bagus Pak. Jadi take home pay-nya keluar seperti ini Pak. Lanjut. Kemudian kami membandingkan dengan PNS Pak dalam masa yang sama. Kita seperti contoh dokter gigi, apoteker, gaji 2,1, kemudian TKD-nya 3,5, kemudian take home pay-nya 6,1. Demikian selanjutnya di bawah Pak. Ini jadi polanya PNS sampai saat ini. Lanjut. Kemudian kami membandingkan Pak, kalau posisi dokter, kemudian perawat, kemudian asisten apotek
SMA. Kita coba Permenkes tanpa asuransi, yang angkanya Pak. Kemudian take home pay Permenkes dengan asuransi tadi. Kemudian take home pay PNS Pak, yang sekarang. Kemudian ini gaji yang kemarin yang mereka protes ke Bapak karena kecil sekali. Memang 1,8 juta, 1,6 juta dengan KJS 1 hari 200 orang. Ngamuknya di sini Pak. Jadi sebetulnya kalau menurut saya sudah hampir imbang Pak dengan komponen seperti ini. Lanjut. Kemudian kami mencoba untuk memaparkan ke Bapak karena kemarin draft pergubnya ini mandek Pak, masalah pembiayaan yang 24 jam. Jadi kami mohon kepada misalnya Pak dokter spesialis untuk 1 shift 8 jam. Kita udah pergub 2012 nggak apa-apa. Pergub. Jadi buat obatnya. Iya. Terus gaji belum ada. Gaji belum ada. Jadi ini yang kami usulkan Pak. Jadi ada kenaikan misalnya dari 150.000 menjadi 250.000, kemudian dari 100.000 menjadi 200. Ini pergubnya 2007. Jadi udah per shift dia dibayar gitu ya. Iya, ini untuk layanan yang 24 jam. Ya, kalau dia jaga 10 hari berarti dibayar. Iya. Lanjut. Kemudian ini ada alternatif yang lain Pak. Kami mencoba untuk membuat seperti di swasta. Bahasanya ada manajer, kemudian koordinator, staf senior dan staf junior. Ada penambahan sedikit. Seperti Bapak sampaikan kemarin kalau dokter layaknya 8 juta, 9 juta lah, karena sopir Transjat Bapak mengatakan 7,5 juta. Nah ini gambaran kami Pak. Jadi ada beberapa alternatif. Kemudian draft kami sudah sampaikan ke Bapak. Draft pergubnya nanti mudah-mudahan bisa cepat selesai. Sehingga kalau tadi curhatnya teman-teman Puskesmas, mereka sudah dikejar Pak. Dikejar-kejar pegawai PNS yang mengatakan Pak Wagubnya setuju, kenapa lama banget pergubnya. Mudah-mudahan sore ini bisa mendapat penjelasan dari Bapak Wakil Gubernur. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masuk koalisi aja ya, ini. Yang ngira-ngiranya gitu. Ya, kalau ada anak ngiri balik lagi, saya PNS gitu. Nah, kira-kira gitu. Saya punya pengalaman kasih gaji kepada karyawan saya. Karyawan saya tidak pernah dari usianya Pak. Saya selalu survei ke pasar. Saya bayangkan kalau saya punya istri 1, anak 2, 3, harga pasar sekian, berapa pantas per dia. Memang kita nggak bisa kasih fix juga. Kalau kasih fix, dia malas. Saya pernah pengalaman kasih gaji udah besar, tidak ada potongan, tidak kerja dia. Nah, saya ada sanksi juga. Tunjangan ini langsung hilang. 1 hari saja ada malas, hilang, 0. Waktu saya potong per hari, tetap aja. Dia bilang, saya bisa dapat hasil lagi bagus. Dipotong sehari cuma 100.000. Saya lagi ketemu jebakan 5, 300.000. Ya udah tak apa-apa. Saya pilih yang 300. Itu membuat pabrik itu bisa macet dulu. Nah ini kita mesti terus simulasi. Tapi yang sama kita udah punya. Kita tidak ingin orang kerja itu merasa terpaksa kerja. Kalau terpaksa kerja itu muka itu masih masem gitu sama orang. Tapi orang kerja itu suka. Ada sesuatu yang dikejar gitu. Ya saya membantuin saya makin sore, saya nggak pernah, saya sampai itu udah 6 bulan nih. Saya rapat di setengah 8 pagi udah nyambung terus dari rapat ini. Makan pun rapat tidak. Jadi tapi makan pun rapat. Tapi kenapa? Karena memang hatinya kita mau melayani gitu. Nah ini harus kita punya. Tapi kalau penghasilan kurang juga, saya waktu baru masuk sini saya juga mikir nih. Akuntan saya bilang misalnya, oh Pak, gajinya nih Pak, kecil nih. Saya pikir sudah dibelikum dulu kan, kita tahu PBB ya. Wah saya sampai suruh jual gudang saya, jual gudang aja, ini nggak cukup modal kita masuk sini. Minimal 5 tahun kita bertahan lah, atau mudah-mudahan 2 tahun beres kita keluar gitu. Yang penting buat untuk nahannya ini, saya nggak sempat terus kerja lagi kan, kita nyambung terus. Ya sudah, kita jual gudang lah. Nggak tahu masuk ke sini, Ibu Enten kasih tahu terakhir, Januari belum kasih tahu. Pak, ternyata ada uang lumayan besar Pak per 3 bulan katanya. Tapi nggak tahu sih uang boleh atau tidak, maksudnya jaksa dulu. Lupa itu ada gaji, ada upah buat gubernur untuk memungut PBB. Saya waktu baru masuk sini saya tidak dikasih tahu ada uang itu. Jujur nggak dikasih tahu. Ini saya nggak tahu maunya apa
Itu nggak boleh, itu nggak boleh. Terus kita servis mobil sendiri, uang makan sendiri, uang baju sendiri, semua keluar sendiri. Saya masuk sini mesti keluar duit 80 juta, saya bingung. Saya harus keluar duit gimana gitu loh. Ya sudah, nggak apa-apa lah. Ya ternyata begitu Januari, gue udah kasih tahu, oh lumayan, besar juga gudang saya sudah. Kalau itu jangan dijual gitu. Tapi sudah bisa, sudah terlanjur ya. Tapi tadi tidak apa-apa, ini maksud saya itu. Kalau orang tidak cukup, kan tidak semua orang bisa seperti saya yang bisa jual harta. Saya dari bupati, DPR, saya tidak masalah. DPR lumayan, jadi ya lumayan DPR. Tunjangan lumayan. Nah, kalau bupati, DPRD, wah setengah mati. Kita jualan itu. Harus jual itu aset. Karena kita tidak ingin bapak-bapak tentu tidak semua ini jual aset seperti itu. Kalau saya kan ada dendam, beda. Saya tidak bisa bantu orang miskin dengan 1 miliar, 500.000, 2.000 orang. Jadi kalau saya jadi pejabat, saya bisa buat semua orang miskin dapatkan uang itu tanpa pakai uang saya. Ini soal dendam lain gitu. Nah saya ingin itu PNS itu atau non PNS itu harusnya sama. Non PNS pengalaman saya kadang kerja lebih rajin daripada PNS. Kenapa dia takut? Kalau PNS udah lah. Tapi sekarang kan PNS kan kalau dicopot gimana? Gak bisa Pak, gak boleh turunkan saya. Kalau saya ke Pandas, mesti carikan kepala dinas, kira-kira gitu. Diturunkan, gak boleh Pak. Jadi PNS, PNS terlalu manja. Kan susah kan kalau gitu kan, kalau kita ada seperti itu. Itu soal gaji. Nah saya punya pemikiran bukan malah 10 juta, saya pikir seorang dokter itu sudah dapat 10 juta. Jadi kita harus bisa mengalahkan rumah sakit swasta, supaya dokter-dokter jaga. Ya terpaksa harus ngirim orang ke rawat inap supaya dapat dia ada poin. Nah, saya diskusi gitu sama dokter swasta seperti apa. Saya bandingkan. Ini kasarnya Pak, kita banyak membajak. Perusahaan kita harus lebih baik daripada perusahaan orang. Sehingga begitu honorer kita semua macam-macam, buang aja. Ngantri orang kok gitu loh. Jadi kalau Anda mau kerja yang betul, silakan Anda masuk. Nah ini konsepnya seperti itu. Tapi kalau langsung kasih 10 juta, ini ada hitungannya. Nah, ada satu hitungan, jadi kita masih mengatakan 10 juta. Saya ingat ada satu hitungan. Ketika kita melakukan kapitasi, kita ada dokter pribadi, kita ada klinik yang kapitasi. Berarti puskesmas juga ada kapitasi. Kita bicarakan from bagaimana puskesmas kita. Tentu ada juga yang lab, kata apa, nanti bagilah yang kata. Kalau ternyata yang kita targetkan misalnya dari kapitasi 100%, yang sakit paling kita perkirakan 20-30% biaya-biaya itu. Tahu-tahu ternyata yang sakit hanya 10, berarti kan preventif promotifnya bagus. Berarti ada kelebihan uang 20% kan? Nah, uang ini harus dibagi kepada dokter semua. Itu harus ada formulanya. Jadi kita bisa rapel kalau bisa jadi. Harus seperti itu. Sehingga dokter tadi juga tidak ada pertindakan. Harusnya ada. Jadi samping dia ada pertindakan dapat uang, tidak ada tindakan kalau nama yang masuk itu juga tidak mengklaim sakit, kita juga kasih. Nah ini idenya seperti itu. Sehingga kalau itu semua dikumpulkan, dia bisa bawa pulang 10 juta. Dia akan mendorong orang untuk klaim. Dan dia juga laporkan, Pak itu kita coret deh. Orang ini nakal, disuruh jangan merokok, jangan macam-macam, jangan menurut gitu. Nanti lama-lama di Jakarta ini kita bisa kelihatan nih, mana yang mau hidup sehat, mana yang sembrono, dan kan terpetakan. Saya akan cocokkan dengan lurah yang mau ke lapangan, dengan RT RW yang baik. Saya bisa tahu, itu dengan sistem kita waktu jalan yang dengan dokter rumah sakit Sukomo sistem jalan. Saya bisa petakan, oh puskesmas ini sakitnya ini rata-rata, yang berobatnya ini. Nah saya akan minta lurah tolong minta kasih tahu saya orang ini kehidupannya seperti apa. Jadi saya bisa punya peta sampai dia begadang tidur jam berapapun saya tahu. Tahu dari siapa? Dari ketua RT. Kita punya ketua RT seperti itu. Nah, ini baru namanya kita kendalikan Jakarta. Bukan untuk macam-macam, untuk bikin dia hidupnya lebih enak, umur lebih panjang, lebih pintar, lebih punya duit.
Dan kita juga hemat uang kan. Sementara uang yang saya kasih kepada dokter ini banyak tidak ada artinya, Bu. Karena jam kerja kita nanti akan turun. Yang berobatnya akan turun, yang klaim ini. Kalau bisa jalan akan turun. Apalagi orang sudah bisa kita ajarkan beli asuransi. Jadi saya tidak ingin jam kerja tiap tahun ngemis anggota DPRD untuk menaikkan plafon. Tidak, harusnya makin turun. Tapi plafon yang naik itu adalah sistem gaji. Jadi kalau kami tidak di sini lagi pun sistem ini jalan. Jadi dokter swasta akan mau jadi honorer di puskesmas atau banyak. Jadi seperti ini. Terus satu lagi yang belum masuk ke apa? Yang di Pulau Seribu. Bapak Ibu suka tidak suka, Pulau Seribu itu tidak ada yang mau ke sana, pada kabur semua dokter. Saya sudah pasang CCTV pun tidak ada yang mau pasangin. Dia tidak tahu saya punya cara untuk apa-apa. Saya taruh di bajunya di baru tahu chip GPS. Itu bisa taruh di mobil itu, masukin ke mobil di tangki bensin. Ibu-ibu jangan praktekkan itu, tanya masih beli di mana, di suaminya. Jadi bisa diikuti tuh kemana itu. Orang ini kemana kita tahu berhenti di mana. Suami-suami lebih pintar, ibu-ibu jangan percaya. Dia pakai di kantor, dia naik taksi keluyuran ke hotel. Nggak ketahuan ini. Pura-pura rapat di sini, terus kamu dia naik taksi sama saja kan. Tapi saya ingin menggambarkan bahwa harus ada insentif khusus. Dan kita harus bikin sistem. Itu harus dirotasi. Jadi orang suka tidak suka diundi. Dia tidak boleh karena suka dengan dia suka harus diundi. Dia semua orang harus merasakan 1 tahun misalnya di Kepulauan Seribu. Kalau memang harus dipaksakan, kami tidak mau 1 tahun. Ya sudah 6 bulan. Minimal ada 6 bulan di sana, tapi ada tunjangan khusus. Nah kalau yang suka di sana ya dapat, tapi ini semua data harus jalan. Kami juga akan coba lelang dan seleksi promosi terbuka untuk kepala puskesmas. Nah, kepala harus dikasih khusus. Jadi tidak ada lagi kita mau lakukan selalu bulan tamat. Ini makanya kita ajak BKD ke sini. Nah, RSUD nanti kita pertimbangkan. Ini lagi hari ini lagi rapat untuk revolusi. Tapi saya juga fair. Saya juga akan dengarkan RSUD punya komentar hari Sabtu yang berubah. Ya 1-2 orang saja. Supaya saya bisa yang adil dengan 2 sisi. Tapi ini bukan untuk kepentingan saya tidak ada urusan dengan itu. Itu untuk bapak-bapak punya kenyamanan, bapak ibu punya, bukan untuk kami sebetulnya. Kami lagi berpikir secepat mungkin kalau meninggalkan tempat ini tidak berbalik lagi seperti dulu. Itu ada satu sistem. Rakyat tahu semua sistem ini di DKI, lalu akan menjalar ke seluruh Indonesia. Siapapun mau jadi gubernur, dituntut rakyat itu nanti. Ini loh standar yang kami mau. Soal gubernur, bupati. Nanti sekda semua kita lihat. Dari bupati, wakil bupati, wali kota semua kita mau lihat. Kepala dinas semua kita mau lihat. Bertahap. Kita ingin dengarkan apa konsep Anda. Nah, kita lagi siapkan satu semacam UKP 4. Kita buat uji coba orang ini cocoknya kemana. Jadi UKP 4 yang tanggung jawab sama saya, kita kasih kantor di atas, rupanya di atas gubernur wakil gubernur. Ada tim UKP 4, tapi orang-orang sudah pangkatnya 4B, 4C. Dia masuk situ, kita kasih dia gaji tunjangan persis kepala dinas. Persis kepala dinas. Nah tujuannya kasih tahu kita coba dari percepatan penyerapan anggaran di SKPD. SKPD itu seperti apa? Ada pilih SKPD mana yang dia suka, yang ada pengalaman. Lalu apa masalah kepala dinas yang bersangkutan? Memblenya di mana kira-kira? Nah kalau kamu peringatin dia tidak dengar, kasih tahu kita. Nah kita akan copot dia, kasih kamu yang di semacam UKP buat kami itu untuk jadi kepala dinas. Jadi ini semacam tempat seleksi, dengarkan dia punya konsep. Dia lihat dari jauh. Ini seperti apa? Hah? Ya untuk tes kan. Bisa juga kepala dinas yang monoton saja baik, tapi kurang baik apa? Tidak ada gregetnya gitu.
Nah mungkin dia terlalu di dalam kandang ini kan, dia sesuatu terlalu dekat. Nah kita angkat dia ke atas, supaya dia pandangannya lebih luas. Begitu lebih luas, dia tahu lebih banyak kan. Tadi dia tidak pernah push anak buahnya, begitu diganti orang lain yang nyeleneh yang ada hubungan dengan dia, pasti dia akan terus cecer dia kan. Nah itu yang kita mau sebetulnya. Kalau kamu mau lakukan, nah, kita tanya, kenapa kamu dulu nggak melakukan ya? Kalau kamu bisa lakukan, kalau dia nggak becus, saya ganti kamu balik saja. Jadi kamu lakukan seperti itu. Nah ini untuk ngecas dia kembali, ingatkan dia kembali, dia sudah lakukan ini. Nah itu kita lagi rancang. Jadi semua ini tidak ada, saya suka, tidak suka, ketemu, tidak ada. Saya juga tidak kenal semua, sudah cukup bagus. Ketemu gitu saja. Tapi ini orang nekat aja kan, kalau masuk Jakarta bahaya, tidak tahu apa-apa ya. Kita mau nekat aja, masuk aja. Yang penting kita ketemu, kita ngomong, orang punya nurani. Nah saya kira itu yang Ibu coba didiskusikan seperti itu. Terus ada satu lagi, ini koja menarik ini. Kita harus ingin ke RSUD, karena beberapa juga kita ada hubungan dokter. Saya kira ya rumah sakit koja itu pembagiannya menarik. Karcis rawat inap, ada tarifnya. Langsung operasi rumah sakit 100% ya kan. Pemeriksaan dokter rawat jalan, tarif 100% langsung untuk dokternya. Tindakan medik rawat jalan, ada tarif 45% dokter, 10% perawat, 5% tabungan rumah sakit, manajemen medik 15%, insentif 15%, operasi rumah sakit 10%. Sampai apa? Sampai sewa lahan kantin dapat bagi duit. Ada insentif. Jadi saya kira koja ini kalau dari ini, oke. Rumah sakit RSUD koja. Hanya memang sekarang begitu dari inisiatif mereka lihat ini, tarifnya turun. Nah ini mesti kita tambahkan itu tadi. Kalau yang berobat seperti apa, insentif seperti apa dia kelas 3 atau apa, jadi kita mesti hitung lah. Saya belum tahu overheadnya berapa. Tapi kalau overhead costnya sebuah RSUD kita lebih parah daripada rumah sakit swasta, kita mesti nombok, ini kurang ajar. Tidak mungkin, karena kita ada subsidi 100 miliar kita RSUD itu per tahun. Nah ini harus kita perbaiki. Nah saya berpikir RSUD koja disempurnakan, ini harus jadi standar seluruh RSUD. Nah mesti kita kumpulkan RSUD sama maksudnya fungsional apa yang non PNS harus kumpul. Baru kita dulu. Saya nggak tahu, Bapak Ibu diskusi dulu ya. Saya mau ke belakang dulu. Diskusi aja, ini ide seperti itu. dibandingkan lagi nanti dengan PNS itu gap lagi 2 juta, nego lagi nanti minta tunjangan gini. Kalau menurut saya tadi aja dulu Permenkes ditambah tunjangan dari kinerja sama asuransi ini hampir sama ya Pak ya. Itu dulu lah sampai 1 tahun terakhir itu dulu karena duitnya juga nggak banyak itu dulu. Proporsinya bagaimana Ibu di sana antara PNS dan hampir sama tadi kalau kita pakai rumusan tadi beda ya. Tadi Permenkes dengan asuransi. Oh banyak non PNS, 60-40 ya. 60% itu non PNS, PNS hanya 40%.
bukan bang dari Itu AGD, udah pasti Pak Adit, AGD itu dia full dari dulu zaman dulu yang dulu demo itu dia full dari subsidi, ya kan wajar. Dia dari subsidi, nggak bisa. Orang ambulan nganter gratis kok. Ambulan nganter kemana-mana, mana orang-orang sekarang minta sendiri. Jadi dia pendapatannya kecil pada pajak satu ya atau nggak sampai berapa sih? Sampai kamu bayar berapa? bayar juga Pak, pendapatan pegawainya 13 M, subsidi 7 M. tapi ya 37 jadi 30 yang subsidi terus saya nggak tetap perbandingan antara dari PNS sama non PNS yang sangat seimbang dua itu supaya tidak ada rasa iri. Kalau nanti ada persoalan nanti kita lihat subsidi. Pak Made kayaknya itu benar itu deh, jangan Yang salah kan ada tadi yang pakai semakin dia banyak pasiennya, maka dia akan semakin tinggi. Seperti Tambora, Pak. Mas Tambora itu, dia jaspolnya itu bisa 2 juta per orang. Nah, kemudian dokter matanya sebulan bisa dapat 50 juta. Karena dia setiap hari dia operasi di katarak. 50 juta. Iya. Makanya take home-nya berarti udah bisa di atas 10 juta. Sudah dibukui kan? Iya ada 0,2. Cuma makanya di sini cuma belum dikeluarkan pertindakan budaya Jasanya itu. kan belum keluar. Dan bervariasi rumah sakit kan. Nah terus ini juga belum diterapkan yang soal akreditasi tadi kalau ada yang tidak apa-apa. Kalau dia belum 2 juta itu tidak apa-apa. Yang penting orang kita sehat. Soalnya survei Trans Jakarta itu 7,7 juta. Tahun depan UMP naik lagi bisa 10 juta. Nah, jadi kita patokan sudah ada rumus kan 1,8 kali UMP. Itu udah jelas 1,8 kali UMP ini udah jelas dasar. Nah, tinggal tunjangan. Nah, tunjangan ini TK 0,2 dari gaji itu peraturan juga. Ya, Permenkes. Udah, berarti kan itu kan ini yang form peraturan 1, yang 2 tidak boleh tadi. Sekarang asuransi itu dia beli sendiri atau dia kantongin? Ini juga masih kita bahas. Kalau kita belikan juga kurang bagus, nanti juga repot sebetulnya. Ya kita wajibkan dia punya asuransi, dia harus tunjukkan itu. Karena kalau tidak ada itu juga dia kan bisa saja ada seseorang dokter itu kan dokter pasti lebih tahu kan. Tanpa ada tunjangan pun dia diam-diam sudah beli asuransi. Nah sehingga begitu uang ini dapat, ya sudah nolong dia bayar asuransi. Ya kami juga buat dia kasih itu dia beli usaha handphone kacau juga. Karena gini, kita kan seperti
keluarga besar. Saya yakin Bapak Ibu tidak mungkin tega ketika lihat ada TS-nya sakit, tidak mampu berobat misalnya. Oke lah Jakarta kita punya KJS. Atau dia tua, dia nggak punya uang. Atau dia punya asuransi kan, kalau dia beli yang investasikan, dia anak sekolah bisa ambil uang. Dia mesti minjam menggadaikan SK kepada bank. Kalau ada apa-apa, saya kira kayaknya sudah pasti akhirnya urunan uang lagi. Nah kita ini maksanya itu punya tabungan. Ini konsep seperti itu. Bahkan kalau kita ada bangun rumah susun apartemen sederhana di tengah kota, kita kasih undi. Honorer kita, PNS kita kasih aja undi untuk tinggal. Supaya dia hemat biaya transport, hemat waktu. Terus lakukan nanti bikin 24 lantai, 40 lantai rumah susun di Casablanca, di Gatot Subroto, kita punya. Kayak tengah kota ini. Tadi sekolah-sekolah kita mau gabung, kita mau bikin rumah susun yang 24 lantai, 40 lantai, bawahnya pasar, tidak ada parkir mobil. Jadi PNS sudah tinggal di situ, supaya hemat waktu. Kalau yang punya balita masih tinggal di situ. Nah ini untuk mengurangi orang stres. Nah termasuk itu tadi saya bilang, kita ingin yang namanya lansia itu bisa naik bus gratis, supaya umurnya panjang. Biar dia tidur siangnya di bus Jakarta. Sudah kita bayar. Kita harus pikir, udah kita bayar kan? Yang betul-betul tidur, dia turun ke taman, turun aja mau taman. Dia di rumah tinggal, ribut, panas. Gak bisa tidur, mungkin malam dia gak bisa tidur karena anak cucu cicit tinggal satu rumah. Satu rumah kecil, 3 keluarga. Jadi tidurnya kapan? Siang. Pakai AC. Saya akan naik, dia punya umurnya lebih panjang dia. Turun ke taman, nongkrong. Dia juga gak mungkin gendeng nyari yang sore orangnya lagi ada, tidak mungkin. Mesti yang cari yang jam 10 keliling-keliling turun, terus jam 1, 2, 3 dia pulang. Nah kita mau bikin, cuma sekarang skemanya, saya kalau KTP saya tidak mau, semua orang palsuin KTP. Saya juga tidak bisa membaca dia punya perjalanan seperti apa. Nah saya dipikir formulir dia kasih zakat, tapi waktu tempel tak perlu uang. Nah, saya jadi masalah lagi, dia pinjemin ke saudaranya di mana? Tempel terus di situ. Jadi mesti cek juga fotonya di mana. Nah ini kalau foto lebih mahal lagi cetaknya. Itu kita pikirkan, lagi kita pikir seperti apa. Tapi idenya seperti itu. Ya saya kira ini mungkin kok prinsipnya setuju ini. Tapi ini harus dikeluarkan contoh yang persentase pembagian remunerasi tadi. Ya Bu. Ya kita sepakat saja. Jadi 1,8 kali UMP itu wajib punya. Bukan makruh, wajib. Itu harus kita ikutin. Itu wajib. Ya, harus kita bikin. Berarti sudah langsung terbuka. Tinggal tambah tunjangan. Kalau kita mau tambah sesuatu, itu uang kita. Saya sih ini langsung kasih aja. Tapi perjanjiannya sangat jelas kalau Bapak Ibu. Kalau dia tidak perform, dia macam-macam, keluarganya. Nah, bukti orang ke sini. Saya tertanya yang jaga-jaga piket di rumah sakit swasta yang mewah-mewah, hebat-hebat, cuma berapa ya? Kecil Pak. Iya, gaji dokter 5 juta di swasta. Ikutin itu, mereka ikutin begitu. 1,8 dari UMP itu. Kan kawat tuh kalau semua dokter pindah jadi supir Transjakarta. Jadi kalau ada seperti ini, kita yakin tidak pikir macam-macam lagi. Sama yang Pulau Seribu dibuat khusus di sini. Pulau Seribu, menurut Bapak Ibu gimana? 6 bulan kecepatan atau setahun? Setahun Pak. Kalau 6 bulan kan proses administrasinya. Yang punya PKD ini Pak. Oh cepat ya. Ya 1 tahun dah harus dikirim semua. Jadi kita kasih tunjangan khusus buat dia. Itu 2 tahun nggak mau pindah Pak. Ada kepala khusus Mas. Oh, kalau mau pindah ya nggak apa-apa. Mungkin berapa tahun? 6 tahun. 6 tahun mau pindah. Ya kalau mau pindah jangan-jangan kantornya Jakarta melulu.
Kalau saya punya kuasa bisa rawat TB, saya ingin dokter yang PNS itu tidak boleh praktek di luar ini. Di Cina, India berhasil karena itu. Anda kalau jadi PNS, silakan kerja PNS, pulang tidak boleh praktek. Kalau kamu praktek di rumah, kamu bisa curi obat atau jarum suntik saya.